wabarakatuh. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atau Kajari Kalimantan Barat, Bapak Dr. Masudi baru saja memberikan kuliah umum tentang restoratif justice dalam perspektif sistem peradilan pidana dan tugas kewenangan kejaksaan. Pak Masudi, mungkin perlu dijelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan restoratif justice ini? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini di sela-sela kunjungan ya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ke Kejaksaan Negeri Ketapang ya. Saya tadi melaksanakan kunjungan dinas dalam rangka memastikan seperti apa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang ya di dalam tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat dalam penegakan hukum. Tadi saya sudah melakukan serangkaian kegiatan dan alhamdulillah menurut penilaian saya bahwa Kejaksaan Negeri Ketapang sudah melakukan penegakan hukum dengan baik, dan benar, sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai dengan harapan pimpinan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya di samping tadi melakukan motivasi atau dorongan kepada para penegak hukum ya, para jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ketapang. Saya tadi juga melakukan peresmian Masjid Al-Amin ya. Al-Amin di lingkungan kantor kejaksaan ya Pak ya. Saya menyampaikan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran, tapi juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial ya, untuk berdiskusi tentang permasalahan umat itu dan lain sebagainya. Di samping untuk juga masjid juga bisa digunakan untuk melaksanakan program-program pemerintah itu seperti saling membantu, melaksanakan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Saya tadi juga melakukan penanaman pohon ya di lingkungan kantor karena saya menyatakan filosofi menanam pohon itu adalah pohon itu selalu berkembang ke atas, begitu juga negara kita harus berkembang terus ke atas, masyarakat semakin makmur, dan juga ini juga sebagai filosofi hidup bahwa kita hidup harus menuju ke atas terus. Kita optimis bahwa hidup kita akan menanjak terus, termasuk rezeki, mungkin juga pangkat dan jabatan ya. Dan yang terakhir saya melakukan kunjungan kerja ini, saya hanya menyampaikan ya tentang tugas pokok dan fungsi kepada para mahasiswa ya, Politeknik Ketapang ya. Jadi saya menyampaikan beberapa program-program unggulan yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan. Di samping saya juga menyinggung sedikit tentang korupsi, karena korupsi penting ini karena menyangkut permasalahan bangsa yang harus diselesaikan, dan dicari jalan keluarnya. Terakhir saya juga menyampaikan restoratif justice. Apa restoratif justice? Tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini penegakan hukumnya itu adalah retributif. Artinya apa? Pembalasan. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum, siapa yang menyangsakan orang ya harus dipenjara, harus disengsarakan. Tapi sebenarnya perkembangan hukum tidak seperti itu. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah restoratif justice. Artinya keadilan yang mengembalikan kepada kedudukan semula, yang tadinya kehidupan harmonis, setelah ada suatu perkara menjadi rusak dan ini kita kembalikan lagi. Nah ternyata ya restoratif justice itulah sebenarnya keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya para penegak hukum melakukan itu, termasuk kejaksaan. Ada beberapa perkara yang kita hentikan melalui restoratif justice dan ini memang sangat ditunggu-tunggu dan harapan atau penilaian positif dari masyarakat mendukung ini, makanya ini terus kita kembangkan terus dan kita laksanakan. Pak, kalau restoratif justice ini sebenarnya siapa yang bisa mengambil inisiatif untuk memulainya? Iya, jaksa termasuk kita harus responsif dan mempunyai inisiatif. Tapi di situ ada batas-batasnya sesuai dengan peraturan Jaksa Agung bahwa restoratif justice itu dilaksanakan terhadap perkara-perkara yang sekarang ini dalam tanda kutip masih dibatasi. Misalnya bahwa pelaku itu baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah itu boleh di restoratif justice kan.
dan tentunya harus ada perdamaian. Ini yang pokok. Kalau korban tidak mau damai, ya mungkin karena memang terlalu terluka berdampak berdampak kepada kehidupannya sehingga tidak bisa di restoratif justice kan. Dan yang paling penting adalah bahwa ini diprioritaskan terhadap masyarakat atau warga yang kurang mampu, yang sudah tua, itu menjadi prioritas. Nah ini makanya inisiatif ya memang dari jaksa. Tapi kalau baca dari berkas itu ini kok perlu di restoratif justice, kita dengan responsif terus mendatangi, terus mengupayakan, bahkan kita memberi pemahaman dan menyadarkan ya. Kalau dari pelaku bisa nggak Pak mengajukan ke kejaksaan untuk restoratif justice ini? Boleh juga. Boleh saja, tapi tidak boleh dari rambu-rambu yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tentunya yang paling penting adalah bahwa korban itu juga memaafkan. Berarti mesti ada negosiasi. Ya. Nah, restoratif justice ini bisa nggak di tingkat kepolisian misalnya sudah mulai dilakukan? Kita nggak bicara di kepolisian ya, karena kepolisian juga ada peraturan Kapolri sendiri. Saya rasa nggak masalah untuk kemanfaatan ya. Saya sampaikan. Nggak, maksudnya begini Pak, kalau ini diambil di tingkat kejaksaan, berarti kan upaya-upaya pihak kepolisian untuk pembuktian kasus kan dalam tanda kutip semacam tidak ada gunanya gitu. Enggak ya, saya rasa jangan. Tidak dalam konteks itu ya. Tapi intinya ini, di samping yang saya sampaikan tadi, dalam restoratif justice kita juga mendengar mendengar beberapa pihak, antara lain biasanya para pamong setempat, misalnya RT-nya, RW-nya. Oh jadi tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat itu kita dengar seperti apa sih sebenarnya mereka itu, kehidupannya dan kedepannya seperti apa. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Merespon positif dari beberapa pihak ini juga sangat menentukan. Pak, kalau di Kalbar sudah banyakkah, kalau kita lihat video tadi kan di Ketapang sudah ada ya Pak Alamsyah ya. Nah cukup banyakkah sudah dilakukan restoratif justice ini? Banyak sekali. Sebenarnya masih ada video-video yang mengharukan tadi, cuman karena waktunya nggak cukup ya. Maaf. Oh berarti ini memang sudah dilaksanakan ya Pak ya? Iya. Oke. Sudah kita laksanakan. Dan ini terus berkembang terus. Ya, dan dari penilaian pihak kejaksaan bahwa masyarakat sangat merespon positif ini. Kan kadang-kadang masyarakat minta dipenuhi rasa keadilannya. Di samping masyarakat merespon positif, ya memang tentunya dia terhadap perkara-perkara yang di restoratif justice semakin banyak. Ini dampaknya sangat banyak sekali, mengembalikan kepada kehidupan yang harmonis lagi. Nah, kita harapkan intinya itu ya Pak ya, mengembalikan hukum itu bukan pembalasan lagi. Nah itu karena itu akan tidak hentinya, bahkan mungkin menjadi saling dendam dan akan berdampak lebih buruk lagi. Seperti cerita-cerita yang seperti tadi yang menunjukkan lagi lebih banyak lagi. Betul. Bagaimana kalau KRDRT ya, seperti mohon maaf nih, kepada istri atau istri maupun suami, kalau itu dilanjutkan Ramadan seperti apa? Bukan masalah hukum, tapi mungkin malah berantakan. Bukan hanya mereka, tapi dampaknya terhadap anak-anaknya seperti apa? Nah itu yang menjadi pertimbangan yang sangat krusial ya, sehingga keputusan untuk restoratif itu adalah yang terbaik dan mungkin yang perlu dilaksanakan. Pak, makasih Pak. Makasih. Siapa nih? Yasmin, Mbak. Yasmin. Pada pertanyaan. Sahabat Sorot 10, demikian bincang kami dengan Bapak Marsudi Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Barat. Yasmin Umar untuk Sorot 10.